Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Siwi selaku dosen pengempu matkul pengantar bisnis yang bertema Global Business dari kelompok 3. Next. Baik, ini adalah dosen pengempu kita yaitu Ibu Trisiwi Agustina, SE, MSI. Next. Ini adalah anggota kelompok 3. Perkenalkan, mulai dari saya, Novia Fitrinul Islami sebagai moderator. Saya Arina Hidayah. Saya Prilinda Karima Putri dengan NIM 141221024. Saya Cecilia Putri Rivalin dengan NIM 141221035. Saya Diaskar Arum dengan NIM 141221040. Saya Maria Trinita Estomi Asugian dengan NIM 141221055. Next. Kita mulai dari pengertian dari bisnis global. Bisnis global sendiri adalah segala macam bisnis internasional yang melibatkan lintas negara. Next. Dalam perdagangan internasional terdapat teori dasar bisnis global. Ada 4 teori. Yang pertama adalah keunggulan mutlak, keunggulan komparatif, ekspor, dan impor. Yang pertama yang saya jelaskan adalah keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak merupakan keunggulan yang dimiliki sebuah negara untuk menghasilkan produk lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Contohnya Indonesia. Indonesia memiliki lahan yang subur yang memungkinkan untuk penanaman pohon sawit yang sebesar-besarnya dibandingkan dengan negara lain, sehingga Indonesia memiliki keuntungan mutlak untuk produksi minyak sawit. Selanjutnya adalah keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah kemampuan untuk menghasilkan produk tertentu lebih efisien daripada produk lainnya. Contohnya, A memiliki keunggulan dalam mengetik 50 kata per detik, sedangkan B memiliki kemampuan mengetik 40 kata per detik, namun pintar dalam bisnis. Sehingga A memiliki keunggulan komparatif dalam mengetik dan B memiliki keunggulan komparatif dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga adalah ekspor. Ekspor yaitu menjual dan mengirimkan bahan mentah atau produk ke negara lain. Contohnya adalah ekspor ikan cakalang dari NTT ke Jepang, Cina, dan Filipina. Kemudian yang keempat adalah impor, yaitu membeli bahan mentah atau produk ke negara lain dan membawanya ke negara sendiri. Contohnya Indonesia membeli mesin dari Korea Selatan dan produk-produk elektronik, contohnya Samsung, LG, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada metode masuk bisnis internasional. Di sini ada 8 poin, tetapi saya akan menjelaskan poin pertama dan poin kedua, di mana poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu adalah lisensi. Lisensi itu adalah perjanjian kontrak di mana satu perusahaan mengizinkan orang lain untuk memproduksi dan juga memasarkan produknya dengan menggunakan merek dagang produksi tersebut sebagai bentuk royalti atau kompensasi lainnya. Contohnya itu seperti produk Yakult. Seperti yang kita tahu, produk Yakult itu kan berasal dari negara Jepang atau lebih tepatnya itu dari PT Yakult Honsai Company yang kemudian dilisensikan ke negara Indonesia pada tahun 1990. Nah, kalau kita beli produknya itu kan tertulis dengan jelas dan juga cukup besar ya tulisan produk atau mereknya yaitu Yakult. Nah, itu merupakan salah satu bentuk keuntungan dari lisensi di mana produsen domestik dari negara Jepang itu dapat memasarkan produknya secara internasional. Kemudian yang kedua itu ada totally owned facilities, yaitu adalah kepemilikan fasilitas sepenuhnya. Ini termasuk ke dalam jenis investasi langsung, di mana yang melakukan ini tuh
nggak cuman orang awam, tetapi orang yang sudah benar-benar mengetahui nilai pasar suatu perusahaan di sebuah negara. Investasi ini tuh dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada investasi dari nol. Itu jadi investor itu melakukan semuanya dari awal, mulai dari membeli lahan, kemudian membeli manufaktur, kemudian membeli fasilitas-fasilitas penunjang produksi. Contohnya itu kayak Colgate Palmolive seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah investor yang membeli perusahaan lain atau mengambil alihan perusahaan. Contohnya itu kayak Sony Corporation yang membeli Columbia Pictures Company. Untuk metode masuk yang ketiga ada ekspor. Yang kita ketahui untuk ekspor itu sendiri adalah pengiriman barang atau komoditas ke negara lain untuk memasuki dan memperluas ke pasar internasional. Contohnya itu untuk Indonesia sendiri ada kopi, di mana Indonesia adalah salah satu negara terbesar penghasil kopi. Kalau kita Indonesia mengekspor kopi ke luar negeri itu dapat menambah pendapatan dari negara Indonesia itu sendiri. Dan untuk metode masuk yang keempat itu ada strategic alliances, itu yang artinya kerjasama antara dua perusahaan itu untuk memperluas pasar ya, sama aja. Contohnya itu kayak company Midland itu berupa perusahaan makanan besar yang bekerja sama dengan Grauma SE yang di Meksiko, itu adalah salah satu perusahaan tepung. Yang kita ketahui sendiri, salah satu bahan yang dibutuhkan dalam makanan itu adalah tepung. Jadinya dua perusahaan tadi itu kolaborasi, bekerja sama untuk memperluas pasar masing-masing. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan metode masuk yang kelima dan keenam, yaitu joint venture dan juga trade companies. Nah, yang kelima, joint venture atau JV merupakan kerjasama antara dua atau lebih firma untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama dan dalam jangka waktu tertentu. Secara pengertian mungkin memang agak mirip dengan nomor 4, seperti yang teman saya jelaskan tadi, yaitu strategic alliance. Namun sebenarnya terdapat dua hal yang membedakan antara dua metode masuk ini. Yang pertama adalah joint venture atau JV, bisa dibilang lebih mirip ke bentuk merger antara dua firma bisnis atau lebih, yang mana dibandingkan benar-benar menjadi satu perusahaan, mereka lebih menciptakan entitas legal bisnis atau firma bisnis baru, sementara strategic alliance biasanya lebih hanya bekerja sama tanpa menciptakan entitas legal yang baru. Sementara alasan umum yang mendasari untuk pembuatan joint venture dan juga strategic alliance juga berbeda. Joint venture biasanya lebih untuk memasuki pasar internasional yang mana jauh mengurangi risiko kegagalan usaha dan juga untuk meningkatkan resource atau sumber daya perusahaan baru tersebut, sehingga kemungkinan sukses menjadi lebih besar. Sementara untuk strategic alliance biasanya lebih berfokus pada kerjasama untuk sharing knowledge dan juga teknologi antar perusahaan. Oleh karena itu, biasanya perusahaan atau firma bisnis yang bekerja sama dalam metode strategic alliance untuk memasuki pasar internasional itu berasal dari industri yang sama atau industri yang bersifat komplementer. Nah, biasanya yang perlu diperhatikan dalam JV atau joint venture adalah yang pertama tujuan tertentu, kemudian kesepakatan biasanya tertulis, kemudian durasi tertentu, pembagian keuntungan dan juga kerugiannya seperti apa, dan juga struktur usaha serta pengelolaannya. Kemudian contoh dari joint venture itu sendiri. Secara internasional, contohnya kita bisa lihat kerjasama antara Spotify dengan Samsung, yang mana Samsung bertujuan untuk memudahkan pengguna gadget merek Samsung dalam mengakses layanan streaming digital Spotify. Kemudian di ranah domestik atau lokal sendiri, terdapat kerjasama antara PT Kimia Farma dengan PT Tiga Raksa Perkasa yang membentuk PT Sari Husada dengan produk yang paling terkenal mungkin adalah SGM. Nah, tujuannya ini untuk berfokus dalam produksi produk nutrisi untuk ibu hamil dan juga menyusui serta anak-anak.